Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Namira beserta teman saya yang bernama Muhammad Talib Nur. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, kelas penerbitan jurnalistik 2D, akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang masyarakat sipil atau yang biasa kita sebut dengan civil society. Partisipasi masyarakat sipil sangat berguna dalam sistem demokrasi karena dengan adanya partisipasi masyarakat sipil bisa meningkatkan eksistensi mekanisme perpolitikan Indonesia. Partisipasi masyarakat sangat mengandalkan dalam mewujudkan sistem demokrasi yang ideal dalam sebuah negara, terutama bangsa Indonesia. Partisipasi politik secara umum diartikan sebagai aksi sukarela untuk mengubah keadaan atau kebijakan publik. Hubungan masyarakat sipil dengan demokrasi, sistem negara tidak dapat dipisahkan karena seperti nasi dan lauk yang tidak dapat dihindari. Masyarakat juga harus sadar bahwa mereka secara tidak langsung sudah terjun dalam ranah perpolitikan dengan partisipasi mereka yang secara sukarela. Nah, civil society ini sebenarnya mempunyai makna dan arti yang cukup bervariasi dan bermacam-macam. Civil society ini dalam bahasa Indonesia mengandung banyak istilah, di mana istilah yang satu dengan yang lainnya itu hampir sama. Walaupun begitu, kami tetap mengutip beberapa pendapat para ahli tentang civil society. Di antaranya ada Adam Ferguson di tahun 1767 memaknai civil society sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara tanggung jawab sosial yang berjadikan solidaritas sosial dan terilhami oleh sentimen moral serta sikap saling menyayangi antar warga secara alamiah. Lebih jelasnya, civil society dipahami sebagai kebalikan dari masyarakat primitif atau masyarakat barbar. Selanjutnya ada Thomas Paine di tahun 1792 memaknai civil society sebagai antitesis dari negara. Civil society lah yang mengontrol negara demi keperluannya. Yang selanjutnya ada Karl Marx. Menurut dia, civil society itu merupakan masyarakat berjulis, sehingga keberadaannya harus dilenyapkan karena akan merupakan kendala untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Selanjutnya ada Alexis de Tocqueville memaknai sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hegel, tetapi mempunyai sifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi yang mampu menjadi penyeimbang untuk menahan kecenderungan intervensi negara. Selanjutnya ada dari alumni Universitas Gadjah Mada, M. Dawan Harharjo menyatakan bahwa secara harfiah civil society merupakan terjemahan dari istilah lain atau civilis societas yang sudah ada sebelum Masehi. Istilah ini bermula-mula dicetuskan oleh Cicero di tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Seorang orator dan pujangga Roma yang pengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai masyarakat politik atau political society yang beradab dan memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Selanjutnya ada dari Muhammad A.S. Hikam, Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Persatuan Nasional, mengonsepsikan civil society sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warga negaranya. Selanjutnya yang terakhir adalah Nurcholish Madjid, menekankan istilah masyarakat sipil sebagai masyarakat madani yang berasal dari kata Madinah. Dalam istilah yang modern mengarah pada semangat dan pengertian masyarakat sipil yang berarti masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab dan teratur yang terbentuk dalam negara yang baik. Sampai saat ini pemahaman para intelektual tentang konsep society masih berbeda-beda tergantung perspektif mana yang akan diikuti. Namun, dapat dikatakan masyarakat sipil itu merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial dan gerakan sosial yang ada dan bersifat independen terhadap negara. Salah satu tujuan inti masyarakat sipil adanya usaha yang sungguh-sungguh, terencana, dan sistematis untuk mewujudkan otonomi masyarakat sehingga tidak tergantung kepada negara. Masyarakat sipil berwujud dalam berbagai organisasi yang dibuat masyarakat secara otonom di luar pengaruh negara, seperti LSM atau lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.
Nah, penjelasan selanjutnya adalah tentang sejarah masyarakat sipil atau civil society secara umum. Perkembangan sosial legal dan sosial kultural civil society sesungguhnya bermula dari tradisi pemikiran barat. Para ahli mengungkapkan bahwa persepsi awal konsep ini sebenarnya berasal dari Aristoteles ketika Aristoteles mengungkapkan istilah politik ke koinonia dalam bahasa Latin societas civilis yang berarti masyarakat politik atau komunitas politik. Dalam istilah politik ini, Aristoteles belum mengenal perbedaan antara state atau negara dan masyarakat atau society. Jadi ia masih berpikir bahwa negara adalah masyarakat dan masyarakat adalah negara. Pada era modern, istilah civil society diambil alih dan dihidupkan kembali oleh John Locke tahun 1632 sampai 1704 dan J.J. Rousseau di tahun 1712 sampai 1778 untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Namun, jikalau dicermati konsep Locke dan Rousseau ini sebenarnya belum dikenal perbedaan antara masyarakat sipil maupun dengan negara. Di tahun-tahun berikutnya, pemikir-pemikir pencerahan dari Skotlandia seperti Ferguson, Hume, dan Adam Smith mulai mengidentikan konsep civil society dengan masyarakat beradab atau citizen society. Tidak lagi berasosiasi sebagai political society, melainkan berorientasi pada organisasi material atau economic society. Kemudian, konsep civil society ini juga dikembangkan oleh filsuf-filsuf dari Jerman, seperti Kant, Fichte, dan Hegel. Konsep civil society mulai mendapatkan pemaknaan yang lebih jelas sebagai suatu kesatuan yang terpisah dari negara. Walaupun begitu, civil society harus tetap diintegrasikan ke dalam negara sebagai domain yang harus menyesuaikan perilakunya dengan kepentingan negara. Konsep civil society ini atau masyarakat sipil baru mendapat pandangan yang positif sesungguhnya muncul sekitar abad ke-20 dari sejumlah tokoh antara lain Antonio Gramsci dan John Kay. Selanjutnya berkembang di Eropa dan menjadi basis kehidupan demokrasi modern adalah civil society model Tocqueville. Civil society ini berlandaskan pada prinsip-prinsip toleransi, desentralisasi, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik, sukarela, swasembada, swadaya, otonom, dan konstitusionalisme. Tidak hanya dalam konsep barat, sebenarnya pun Islam sudah menerapkan konsep ini melalui pemerintahan Nabi Muhammad SAW dengan memproklamirkan piagam Madinah dengan konsep ummahnya. Dalam perkembangannya, pemaknaan konsep ummah yang identik dengan civil society mengalami perubahan istilah, yakni konsep masyarakat madani. Dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-pemerintahan untuk mencapai kebaikan bersama. Karena itu, tekanan sentral masyarakat madani adalah terletak pada independensinya terhadap negara. Dari sinilah kemudian masyarakat madani dipahami sebagai akar dan awal keterkaitannya dengan demokrasi dan demokratisasi. Dalam masyarakat madani, awal negara disadarkan posisinya sebagai pemilik kedaulatan dan haknya untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat. Gagasan seperti ini mensyaratkan adanya ruang publik yang bebas sehingga setiap individu dalam masyarakat madani memiliki kesempatan untuk memperkuat kemandiriannya dan kemampuannya dalam pengelolaan wilayah. Selanjutnya, ada unsur masyarakat sipil. Masyarakat sipil tidak muncul dengan sendirinya, namun membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan civil society. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat sipil. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki dalam pembentukan tersebut ialah: yang pertama, wilayah publik yang bebas. Pada unsur pertama, yaitu wilayah publik yang bebas, ruang publik ini diharapkan mampu memberikan ruang pada setiap warga negara untuk dapat memiliki posisi dan hak, serta kebebasan yang sama dalam mengemukakan pendapat untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan di luar civil society. Sebagai sebuah prasyarat untuk mengembangkan dan mewujudkan
masyarakat sipil dalam sebuah tatanan masyarakat, maka free public sphere menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Dengan menafikan adanya ruang publik yang bebas dalam tatanan masyarakat sipil, maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter. Yang kedua yaitu demokratis. Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, civil society tidak mungkin terwujud. Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat sipil dalam menjalani kehidupan warga. Warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Prasyarat demokratis ini banyak dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena masyarakat sipil atau madani. Bahkan, demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegak masyarakat sipil. Penekanan demokrasi di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan budaya, pendidikan, ekonomi, dan juga sebagainya. Yang ketiga ialah toleransi. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat sipil untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. 4. Yaitu kemajumukan. Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat sipil, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan. 5. Yaitu keadilan sosial. Pada bagian akhir dari unsur pokok civil society adalah adanya suatu keadilan sosial bagi seluruh warga negara, di mana terdapat suatu keseimbangan dan pembagian proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan ini dikatakan bahwa civil society merupakan keadaan di mana hilangnya monopoli dan pemustaan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh sekelompok atau golongan tertentu. Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya kita lanjut ke topik sejarah masyarakat sipil di Indonesia. Di Indonesia, istilah civil society pada umumnya disamakan dengan istilah masyarakat madani dan menjadi salah satu sorotan penting dalam banyak diskusi publik. Bahkan, pada saat pemerintahan Presiden Habibie telah membentuk satu tim dengan keputusan Presiden nomor 198 tahun 1999 tentang pembentukan Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani, tim tersebut diberi tugas untuk membahas masalah pokok yang harus disiapkan untuk membangun masyarakat madani. Terminologi masyarakat madani di Indonesia sesungguhnya bermula dari gagasan Dato' Anwar Ibrahim, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia. Dalam kunjungannya ke Indonesia, ia membawa oleh-oleh terminologi masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society. Terminologi tersebut mula-mula ia perkenalkan dalam sebuah ceramah pada acara Simposium Nasional dalam rangka Festival Istiqlal tanggal 26 September 1995. Pembahasan masyarakat madani sebenarnya masih memperlihatkan kontradiksi antara satu dengan lainnya, baik itu tingkatan agenda politik maupun ditingkatkan ideologi yang mendasarinya. Hal itu karena mengingat civil society itu sendiri merupakan sesuatu yang baru bahkan asing di Indonesia. Dan ketika istilah ini muncul, ada semacam hasrat untuk mewujudkan Indonesia baru. Fenomena yang cukup menarik
Misalkan ketika muncul istilah masyarakat madani di era reformasi oleh tokoh-tokoh negara, pemerintah dan tokoh dari kalangan militer, tetapi menjadi sesuatu yang diragukan. Dengan kata lain, masyarakat memandang secara skeptis bab dalam pandangan masyarakat madani muncul sebagai luapan reaksi terhadap pemerintah militeristik yang dibangun oleh rezim Orde Baru. Dan ketika momentum era reformasi muncul sebagai penolakan terhadap politik model rezim Orde Baru, masyarakat dan bangsa Indonesia menginginkan adanya perubahan sistem politik dan pembangunan menuju ke arah terciptanya masyarakat madani atau civil society. Pada saat itulah, masyarakat madani atau civil society mulai riuh-riah diperbincangkan dan dijadikan acuan dan agenda penting untuk membangun Indonesia baru, yaitu terciptanya suatu sistem keadilan, demokratis, dan menghargai adanya perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi konsepsi yang ditawarkan dalam upaya membangun civil society di Indonesia berbeda dengan konsep civil society yang muncul pertama kali di Eropa. Di Indonesia, civil society yang dimaksud adalah sebagai gagasan alternatif atas militerisme atau tandingan dari militer yang dalam praktiknya berbentuk dwifungsi ABRI yang dianggap model politik Orde Baru. Munculnya gagasan masyarakat madani dianggap sebagai konsep alternatif dari gerakan positif kaum reformis terhadap rezim Orde Baru yang diberi nama Gerakan Masyarakat Madani. Dari gagasan tersebut, masyarakat madani dilawan dengan masyarakat negara yang dimotori oleh militer, sehingga lontaran pemikiran tersebut tendensi pada keinginan untuk membersihkan pemerintahan dari dominasi militer. Selain Rio, diskusi tentang civil society di tingkat kampus dan ormas atau LSM, di kancah media juga ikut proaktif menyuarakan wacana civil society. Seorang Rashid menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia baru dalam positif pertumbuhan, bahkan mungkin masih berbentuk embrio. Masyarakat madani sedang tumbuh, menurutnya, karena masyarakat madani berangkat berdasarkan faktor pendukung, yaitu adanya perbaikan di sektor ekonomi, yakni semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin rendah pula ketergantungan masyarakat kepada pemerintah, bahkan pemerintah yang bergantung kepada masyarakat. 2. Tumbuhnya intelektualitas, artinya semakin cerdas suatu masyarakat, semakin tinggi komitmennya untuk independen. 3. Terjadinya budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan independen. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya akar masyarakat madani sudah ada di Indonesia karena unsur-unsur masyarakat itu sudah ada dalam diri masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menyatakan tentang pentingnya peningkatan peran masyarakat sipil dalam demokratisasi Indonesia. Konsep masyarakat sipil yang melandasi studi ini pada hakikatnya merupakan konsep tentang masyarakat yang mandiri atau otonom, yakni sebagai entitas yang mampu memajukan diri sendiri, dapat membatasi intervensi pemerintah dan negara dalam realitas yang diciptakan, serta senantiasa memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan politik. Sejumlah karakteristik penting entitas masyarakat sipil yang menjadi rujukan studi ini mengadu pada ciri-ciri utama, yakni otonomi politik berhadapan dengan negara di samping aspek keswadayaan (self-supporting) dan keswasembadaan (self-generating). Secara operasional, sosok masyarakat sipil yang dimaksud mencakup institusi-institusi non-pemerintah yang berada di masyarakat, yang mewujudkan diri melalui organisasi, perkumpulan atau pengelompokan sosial dan politik yang berusaha untuk membangun kemandirian seperti organisasi sosial dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, kelompok-kelompok kepentingan, dan sebagainya, yang juga bisa mengambil jarak dan menunjukkan otonom terhadap negara. Persoalan penting ini untuk dijawab dalam sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratis yang bergulir. Hal ini amat penting menjadi perhatian mengingat bahwa dalam 25 tahun ke depan sasaran pembangunan politik Indonesia adalah mencapai apa yang disebut demokrasi yang terkonsolidasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 sampai 2025. Sumbangan masyarakat sipil terhadap konsolidasi demokrasi dengan berbagai peran yang dijalankan tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk itu,
penting untuk mempelajari tantangan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam dua konteks besar, yaitu dari sisi eksternal dan sisi internal. Dari sisi internal, perhatian akan lebih terkait permasalahan konteks lingkungan dengan mendukung enabling environment bagi masyarakat sipil dan menjalankan peran yang hendak disumbangkan kepada masyarakat sebagai beneficiaries. Dan sisi internal yang dimaksudkan di sini lebih merujuk pada konteks penguatan kapasitas yang dimiliki secara kelembagaan oleh masyarakat sipil dan upaya pengembangan karakternya dari dan oleh elemen masyarakat sipil sendiri. Masyarakat sipil merupakan sebuah konsep yang sangat luas. Cohen dan Arato 1992 mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab, khususnya keluarga, asosiasi terutama yang bersifat sukarela, gerakan masyarakat dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik hal kelembagaan maupun kegiatan. Perspektif lain dikemukakan oleh Gramsci 1971 yang mendefinisikan masyarakat sipil sebagai kumpulan organisme privat berbeda dengan negara yang disebut dengan masyarakat sipil political society. Secara konkret, Gramsci menegaskan masyarakat sipil sebagai suatu wilayah institusi privat mencakup gereja, serikat-serikat dagang atau pekerja, dan lembaga pendidikan. Sementara negara adalah institusi publik seperti pemerintah, pengadilan, polisi, dan tentara. Gramsci terkadang mendefinisikan negara sebagai masyarakat politik ditambah masyarakat sipil. The state should be understood not only as the apparatus of the government but also this private apparatus of civil society. Negara yang artinya negara tidak harus dipahami hanya sebagai lembaga pemerintahan, tetapi juga sebagai lembaga masyarakat sipil. Kita sudah sampai di ujung bab ini, yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah ini yaitu berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep masyarakat sipil atau civil society sesungguhnya lahir dalam keragaman situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Bentuk keragaman tersebut terbangun di atas carut marutnya suatu masyarakat yang terkungkung di individualisme, kekerasan, dan ketidakadilan dalam suatu masyarakat, sehingga mengharuskan munculnya suatu konsep yang didasarkan atas kemanusiaan universal. Konsep tentang civil society pada dasarnya mengandung beberapa masalah dalam penerapannya. Artinya, pengertian dan interpretasi ini berubah dari waktu ke waktu. Tidak hanya berubah dalam dimensi waktu, tetapi pengertian yang dimaksud oleh istilah itu berbeda pada berbagai pemikir kontemporer di masa lalu dan dewasa ini. Itulah sebabnya mengapa persepsi orang tentang civil society berbeda-beda sampai sekarang. Demikian pula penggunaan istilah tertentu bisa menimbulkan asosiasi dan persepsi yang berbeda. Hal ini tergantung pada informasi dan pengetahuan orang atau kelompok yang bersangkutan. Saran kami untuk pemerintah, kami menyarankan agar pemerintah dan partai politik harus menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan komunikasi politik dan pendidikan politik yang berkelanjutan, serta harus menegakkan aturan yang sudah ada secara tegas atau merumuskan aturan yang baru dalam hal pemberantasan praktik nepotisme dan masyarakat. Tidak hanya itu, pelatihan keterampilan secara berkelanjutan dengan sistem evaluasi dan kontrol yang baik kepada masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat hidup mandiri. Bijarakinku akan tenang, benar bermain riang di kalbuku senang. Bijar